Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Puzzle terakhir untuk volume ketiga Octo Quadripack oleh The Bookworm, dan puzzle hari ini adalah Nibble. Dan ini adalah variasi dari peraturan sandwich ya. Jadi biasanya pada sandwich Sudoku itu, misalkan di 9x9, itu adalah penjumlahan yang diapit dari angka terbesar dan angka terkecil pada baris atau kolomnya. Kalau di Sudoku yang biasa itu adalah 1 dan 9. Tapi kalau di puzzle ini kita nggak tahu nantinya di setiap baris dan di dalam setiap kolomnya itu angka terbesar dan angka terkecilnya adalah angka apa gitu. Jadi dalam puzzle ini menariknya juga kita harus menentukan hal tersebut nanti ya untuk peraturan ini. Seperti bakal sangat menarik banget. Tapi seperti biasa, kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan Nibble di sini, yaitu aturan okto kuadri berlaku. Jadi kita harus memilih 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 dan menempatkan angka-angka tersebut pada masing-masing petak di dalam puzzle ini. Kemudian kalau misalkan sebuah angka muncul dalam puzzle-nya, misalkan ada angka 3 akan muncul 2 kali dalam puzzle ini. Kalau ada angka 5 akan muncul 2 kali, dan seterusnya. Tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, dan pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian kita juga punya peraturan sandwich di sini di mana petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah angka yang diapit di antara angka terbesar dan angka terkecil pada baris atau kolom tersebut. Misalkan kita ambil contoh di kolom ini, kalau misalkan angka terbesar dan angka terkecil pada kolom ini adalah di dua petak ini, maka angka di tengah-tengahnya itu adalah jumlahnya 7, misalkan 3 dan 4 seperti ini. Atau contoh lain bisa aja angka terbesar dan angka terkecil pada kolom ini adalah di dua petak ini, maka akan mengapit penjumlahan yang berjumlah 7 di sini. Jadi untuk angka terbesar dan angka terkecilnya akan mengapit penjumlahan yang berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Kemudian kita juga punya di sini masing-masing tanda tanya, dia adalah melambangkan sebuah bilangan dari 1 sampai 9. Jadi untuk tanda tanya ini dia akan melambangkan 1 sampai 9 dan ini juga sama, tapi untuk kedua petunjuk ini dia bisa aja nantinya merupakan petunjuk yang sama atau petunjuk yang berbeda. Tapi intinya di dalam kolom ini dan di dalam baris ini untuk jumlah sandwichnya itu dia harus di antara pilihan 1 sampai 9 berarti ya untuk petunjuknya yang harus kita tentukan di situ. Dan itu adalah peraturan dari Nibble di sini. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ya, tapi kita mulai dulu dari petunjuk 14 di sini dulu lah ya. Karena 14 itu hanya bisa dicapai dengan menjumlahkan minimal 2 angka kan ya. Maka untuk angka terbesar dan angka terkecilnya harus ada di dua petak ini. Dan dua petak ini nantinya akan berjumlah 14. Dan dia harusnya nggak bisa 5 tambah 9 lah ya. Kalau ini adalah 5 tambah 9, maka kita butuh sebuah angka yang lebih besar karena ini adalah angka terbesar dan angka terkecil pada kolom ini, maka kita butuh di atas 9 kan ya, kalau ini adalah 5 dan 9, dan itu nggak boleh. Jadi ini harus 6 dan 8, dan salah satu angka di sini harus lebih besar dari angka 8, berarti yaitu angka 9, berarti di salah satu petak ini, dan salah satunya adalah angka yang lebih kecil dari angka 6, berarti 1, 2, 3, 5. Jadi salah satunya adalah 9 dan satu lagi harus lebih kecil dari angka 6. Oke. Dan ya harusnya logika yang sama untuk petunjuk 4 di sini lah ya. Petunjuk 4 nggak mungkin dua petak nggak sih sebenarnya? Karena kalau petunjuknya dua petak kita punya problem yang sama di situ ya. Kalau petunjuknya menjumlahkan ini adalah angka terbesar dan angka terkecil dalam baris ini dan dia menjumlahkan dua petak ini, dia masih mungkin untuk berjumlah 4 yaitu dengan 1 tambah 3, tapi kita butuh angka yang lebih kecil dari angka 1 nantinya. Untuk supaya ini bisa menjadi angka terkecil dan angka terbesar dalam baris ya, dan itu kan nggak boleh. Jadi dia hanya bisa satu petak saja ya. Antara dua petak ini adalah angka terbesar terkecil dan mengapit angka 4 di sini, atau ini adalah terbesar terkecil dan mengapit angka 4 di sini. Dan sama juga dengan baris ini. Jadi 4 bakal ada di salah satu petak ini, dan 4 pasti bakal ada di salah satu petak ini yang diapit dengan angka terbesar dan angka terkecil dalam barisnya. Oke. Berarti untuk 4 dia sudah muncul 2 kali ya. Sudah ada 4 di sini dan sudah ada 4 di sini, maka tidak boleh ada angka 4 lagi karena sudah muncul 2 kali dalam puzzle-nya. Oke. Tunjuk 4 berarti ya. Salah satu angka ini nantinya akan menjadi angka 9 ya.
Dan ya, yang merupakan angka 9 nantinya akan menjadi angka terbesar dalam barisnya ya. Maka untuk angka terbesar dan angka terkecilnya harus ada di dua petak ini dan mengapit angka 4. Kalau ini 9, ini menjadi angka terkecil dan ini harus 4 untuk penjumlahannya menjadi valid. Sama juga kalau di bawah sini ya, antara di atas atau di bawah. 9 terkecil 4 atau 9 terkecil 4. Berarti ya intinya adalah salah satu petak ini nantinya akan menjadi angka 4 dan satu lagi adalah angka terkecil dari angka 9 ya, di bawah angka 4, 1, 2, 3. Karena 4 kita antara seperti ini, atau 4 kita antara seperti ini nantinya penempatannya, supaya tidak berulang dalam kolomnya. Jadi salah satu petak ini nantinya akan berisi angka 4. Tapi dimanapun angka 9-nya berada, nanti akan membuat 9, 4, dan di bawah angka 4 berarti 1, 2, 3 di sini, atau 9, 4, 1, 2, 3. Jadi salah satu angka di sini adalah angka 4, satu lagi adalah angka yang lebih kecil dari angka 4, 1, 2, 3. Oke. Uh, oke. Okay. Dan menariknya berarti dengan ini menjadi semuanya angka rendah, itu mengeliminasi 7 di sini menjadi dua petak nggak sih penjumlahannya? Kalau ini adalah angka terbesar dan angka terkecil dalam kolom ini, maka dua petak ini nantinya untuk berjumlah 7 yang harus merupakan angka yang lebih lebih besar dari angka terkecil pada dua petak ini dan angka terbesar lebih kecil dari angka terbesar pada dua petak ini. Berarti pilihannya hanya bisa dipilih dari nggak boleh satu lah ya supaya ada yang angka yang lebih besar dari angka terkecil dan nggak boleh lebih besar dari angka 4. Hanya bisa 2 dan 3 saja untuk dua petak ini dan nggak bakal pernah bisa berjumlah 7. Wow. Oke. Okay. Jadi ya ini nggak mungkin angka terbesar dan angka terkecil pada dua petak ini. Jadi antara seperti ini terbesar terkecilnya atau seperti ini ya untuk angka terbesar terkecilnya. Dan mengapit penjumlahan yang berjumlah 7 yaitu satu petak. Terbesar terkecil 7 atau terbesar terkecil menjumlahkan 7 di sini. Um, Berarti menarik banget ya, di puzzle ini sudah ada angka 9, 6, 8, dan 7, dan 4. Dan ada beberapa angka rendah, 1, 2, 3. Um, Tunggu, tapi untuk 7 di sini, ya antara ini merupakan 7 dan ini merupakan terbesar terkecil ya. Dan ini pasti merupakan angka yang lebih kecil dari angka 7 ya. Berarti ini adalah terbesarnya. Di atas angka 7 berarti 8 dan 9. Atau ini adalah 7 dan ini adalah terkecilnya di bawah angka 7 dan ini adalah terbesarnya. Pada kolom ini di atas angka 7, 8, dan 9 berarti. Jadi ini merupakan 7, 8, 9 selalu ya. Satunya adalah angka 7 dan diapit dengan terkecil terbesar 1, 2, 3, 4 dan terbesar 8, 9. Atau ini adalah 7, terkecil, terbesar pada kolomnya 8 dan 9 sini. Oke. Lalu mungkin untuk petunjuk 8 di sini. Kalau petunjuknya adalah satu petak berarti ya. Satu petak adalah angka 8 saja berarti. Oh dia memang harus satu petak lah ya. Karena nggak mungkin dia dua petak lagi sekarang. Kalau ini adalah dua petak, penjumlahan kita adalah sandwich dua petak, ini terbesar terkecil dan mengapit dua petak yang berjumlah 8. Ini hanya bisa 7 tambah satu berarti ya. 7 di sini dan satu di sini. Tapi intinya 1 dan 9 nggak bakal pernah bisa merupakan bagian dari penjumlahan sandwich kita karena terbesar terkecilnya nantinya nggak bakal pernah bisa ada angka yang valid lagi di dalam barisnya. Ya. Kalau ini kan terbesar terkecil dan ada 1 dan 7, kita butuh suatu angka yang lebih kecil dari angka 1 untuk menjadi angka terkecil dan itu nggak ada. Jadi ya ini nggak boleh dua petak lagi. Antara dua petak ini adalah terbesar terkecil dan mengapit angka 8 atau dua petak ini dan mengapit angka 8 di sini. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 8 lagi. 8 bakal ada di salah satu petak ini dalam barisnya dan membuatnya bukan 8. Menjadi 6, ini menjadi 8 sekarang. Oke. Dan ya kalau ini adalah uh kalau ini adalah 8, kalau ini adalah 8 bakal ada di salah satu petak ini nantinya. Kalau ini adalah 8, maka terbesar dan terkecil pada
baris ini adalah angka yang lebih kecil dari angka 8 dan ini adalah angka yang lebih besar dari angka 8 berarti ya. Ini menjadi angka 9 berarti. Atau ini menjadi angka 8 dan bakal ada satu angka yang lebih kecil dari barisnya, lebih kecil dari angka 6 berarti ya. 1, 2, 3, 5 dan lebih besar dari angka 8 untuk menjadi angka terbesar, yaitu angka 9. Jadi 9 bakal ada di salah satu petak ini dan ini kayaknya bukan 7 lagi berarti ya tadi. Kalau 8 kita adalah di sini dan ini adalah terbesar terkecil, ini adalah yang terkecil dan ini adalah yang terbesar, maka harus angka 9 di sini, 8 dan 9 agar menjadi terbesar, atau ini adalah 8. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 7 lagi sekarang. Wow. Jadi ini adalah 7 kita sekarang. Dan 9 pasti bakal ada di salah satu petak ini nantinya. Antara ya 8, 9 atau 8 dan 9 bakal ada di salah satu petak ini. Oke. Lalu berarti 8 dan 9 juga sudah muncul 2 kali ya. Menariknya. 8 sudah muncul di sini, 8 sudah muncul di sini, dan 9 sudah muncul di sini 2 kali. Ya kita harus lihat petunjuk tanda tanya di sini kali ya untuk kelanjutannya. Tapi gimana cara kita bisa memikirkannya ya? Untuk angka terbesar dan angka terkecilnya ya. Oh, intinya berarti sekarang 8 harus menjadi angka terbesar nggak sih untuk dalam baris ini? Karena ya kita sudah punya kita sudah punya 9 adalah sudah muncul 2 kali dalam puzzle ini ya. Sudah muncul 1 kali di kolom ini dan 1 kali lagi di baris ini. Maka untuk petak-petak yang tersisa tidak boleh menjadi angka 9 lagi. Maka di baris ini angka terbesar sudah pasti menjadi angka 8. Ini adalah angka terbesar pada baris ini. Oke. Dan karena iya intinya adalah angka terbesar dan angka terkecil kita itu harus mengapit penjumlahan yang berjumlah 1 sampai 9 ya. Jadi nggak boleh angka terbesar dan angka terkecil itu bersebelahan. Kalau dia bersebelahan, dia akan mengapit nggak ada angkanya, maka berjumlah 0. Bukan dari pilihan 1 sampai 9. Jadi ini nggak boleh menjadi angka terkecil. Antara ini menjadi angka terkecil. Hah, ini gimana caranya? Nggak mungkin nggak sih ini menjadi angka terkecil? Antara ini menjadi angka terkecil atau angka terkecil kita adalah di sini. Dan mengapit 2 angka. Tapi ini nggak bakal pernah bisa menjadi angka terkecil nggak sih? Kalau ini adalah angka terkecil dan ini adalah angka terbesar, gimana cara kita bisa membuat dua petak ini menjadi valid di dalam barisnya? Angka terkecil kita adalah 7 dan angka terbesar kita adalah 8. Nggak bakal pernah bisa ada angka lagi yang bisa kita tempatkan di dalam baris ini. Wow. Jadi angka terkecil kita harus di sini. Dan ya intinya ini harus untuk mendapatkan di antara 1 sampai 9 lah ya. Ini harus 1 atau 2 antara berjumlah 8 atau berjumlah 9. Tapi kita tadi tahu nggak bakal pernah bisa ada angka 1 pada penjumlahan sandwich. Atau enggak itu kita nggak bakal pernah bisa ada angka yang lebih kecil lagi. Jadi ini harus 2 dan supaya bisa ada angka yang lebih kecil ini harus 1. Wow. Terkecil, terbesar, dan mengapit dua angka yang berjumlah 9 dan menyelesaikan petunjuk tanda tanya kita. Wow. Ini puzzle sangat menarik banget ya kalau menurut saya di sini. Sangat menarik banget bagaimana kita benar-benar harus memastikan untuk angka terkecilnya dan terbesarnya menjadi valid juga di sini. Oke. Mungkin kita coba lihat untuk tanda tanya yang satu lagi sekarang. 2 bisa aja menjadi angka terkecil ya. Atau bisa aja ada angka 1 nantinya. Kalau kita punya kalau ini adalah angka terkecil, maka terbesarnya harus di sini ya. Supaya angka terkecil dan terbesar tidak boleh bersebelahan. Ini gimana cara mikirinnya ya untuk petunjuknya? Ini adalah angka 7 kita. Maka untuk angka terbesarnya harus di sini, terkecilnya harus di sini ya. Oh, berarti ini adalah angka yang, ya karena ini menjadi angka terkecil di dalam kolom ini nggak boleh 4 lagi ya. Ya, harus lebih kecil dari angka di sini nantinya supaya menjadi angka terkecil. Jadi ini bukan 4 kita dan itu menyelesaikan 4 dan 4 kita untuk petunjuk 4 di dalam baris ini dan baris ini.
Maka untuk 4 di sini terbesarnya harus ini 9, 4, 1, 2, 3. Dan untuk 4 di sini adalah satunya angka yang lebih kecil dari angka 4, 1, 2, 3. Satunya adalah angka yang lebih besar dari angka 4. 5, 6, 7, 8, 9. Tapi 8 dan 9 sudah muncul 2 kali dalam puzzle ini. 8, 9 sini dan 8, 9 sini. Maka ini nggak boleh 8, 9 lagi sekarang. Angka terbesarnya berarti harus 5, 6, atau 7. Tapi terkecilnya, karena ini menjadi angka terkecil di salah satu petak ini nggak boleh satu lagi. Atau enggak itu bukan angka terkecil lagi di dalam baris ini di dua petak ini. Oke. Ini bukan satu sekarang, ini bukan dua. Ini bukan satu oleh sudoku. Berarti untuk petunjuk yang sudah kita selesaikan ya, ini sudah pasti oke, ini sudah pasti oke, ini sudah pasti oke. Dan ini juga pas. Intinya untuk petak ini dia harus lebih besar dari petak ini ya, sehingga ini menjadi angka terkecilnya nanti. Ya, jadi ini harus nggak boleh dua lah ya. Kalau ini menjadi 2 dan 3, ini bukan menjadi angka terkecil lagi di dalam baris ini. Dia harus 3 atau lebih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak boleh 7 oleh sudoku, dan 8, 9 sudah muncul 2 kali, jadi nggak mungkin di sini lagi. 8, 9. Oke. Nggak boleh 4 juga di dalam kolomnya, di dalam barisnya. Jadi sudah pasti oke untuk petunjuknya. Mungkin nanti bakal ada sesuatu kali ya dalam baris ini menjadi angka yang harus lebih kecil dari angka terkecil kita. Tapi ya mungkin untuk lanjutannya kita coba lihat dulu dari kolom ini kali ya. 2 dan 4 ya. Atau mungkin kita harus lihat juga kali ya, gimana cara kita bisa, uh, kita juga harus memastikan nantinya setiap angka muncul 2 kali. Itu cukup menarik. Hmm. Kalau ini adalah 8, ini menjadi 9 ya. Kalau ini adalah 8, saya agak bingung ya gimana caranya untuk mikirin dari puzzle ini sekarang. Terbesar dan terkecilnya ya. 3. Kalau ini adalah angka terkecil kita ya, masalahnya ini nggak harus menjadi angka terkecil di sini. Ini bisa aja menjadi angka terkecil 1, misalkan. Ada angka 1 di dalam salah satu petak ini. Kalau misalkan, hmm, tapi memang harus ada angka 1 nggak sih? Oh iya, 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 paham, paham, paham. Pasti bakal ada salah satu petak ini berisi angka 1 nggak sih? Karena 1 belum muncul 2 kali dalam puzzle ini. Dan di mana angka 1 muncul 2 kali? Dia nggak boleh berulang di seluruh petak ini lagi oleh sudoku. Bukan merupakan angka di sini, di sini, di sini, dan di sini. Maka 1 pasti bakal ada di salah satu petak ini ya. Dan itu akan menjadi angka terkecil. Dan angka terbesar dan angka terkecil nggak boleh bersebelahan dalam kolom ini, atau enggak dia merupakan penjumlahan 0. Maka angka terbesarnya itu harus di sini atau di sini ya. Tapi karena ini harus lebih kecil dari angka 4, maka angka terbesarnya adalah angka pada petak ini bahkan. Wow. Jadi untuk ini menjadi angka terbesar, kolom ini harus dipilih dari 1, 2, 3 bahkan. Supaya bisa ini menjadi angka terbesar. Jadi ini adalah 1 dan 3 pair. Wow. Ini saya terkagum-kagum banget sih. Kalau menurut saya ini logikanya sangat brilian banget di sini. 1 dan 3 berarti ini membuatnya bukan 3 lagi sekarang. Oke. Ya berarti harusnya gimana pun angka 1 kita berada antara 1 dan mengapit penjumlahan 2, dan itu pasti valid. Atau 1 di sini dan itu mengapit 2 dan 3, penjumlahannya 5. Jadi ini sudah pasti oke juga untuk penjumlahannya. Dan ya untuk mengakhiri ya, kita harus menyelesaikan penunjuk 8 di sini. Tadi 8 bakal di sini atau di sini. Ini harus yang 8 kita, dan harus ada angka yang lebih besar yaitu angka 9. Lalu
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Berarti di puzzle ini nggak boleh ada angka 5 ya. Selain angka 5 nggak boleh ada di dalam puzzle-nya. Wow. Nggak ada angka 5 maksudnya di dalam puzzle ini. Jadi nggak mungkin 5 lagi karena sudah ada 8 angka. Ini harus 2, ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Ya jadi kayak kita tinggal melihat angka yang sudah berulang ya. 2 sudah muncul 2 kali, jadi nggak boleh ada 2 lagi dalam puzzle ini. Ini menjadi 3, ini menjadi 6. Ini bukan 6 lagi. Dan angka apa yang belum muncul 2 kali? Angka 3 sudah muncul 2 kali, maka ini bukan 3, ini harus 7. Dan dalam baris ini ya, iya tadi 4 di sini akan diapit dengan angka terbesar dan angka terkecil, maka ini harus menjadi angka terkecil dalam barisnya yaitu angka 1 dan 3 di sini. Dan puzzle selesai. Nibble. Wow, puzzle yang sangat brilian banget untuk mengakhiri volume ketiga dari Octo Quadripack ini. Sangat menarik banget logikanya di mana kita juga harus memastikan banget ya angka terbesar dan angka terkecilnya memang merupakan angka terbesar dan angka terkecil pada baris satu kolom tersebut dan juga memastikan penjumlahan kita menjadi valid nantinya. Benar-benar puzzle yang sangat keren banget yang dibuat oleh The Bookworm. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.